warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya di hari Jumat yang penuh berkah ini, tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2024, kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, setelahnya kita melaksanakan tugas seperti biasa mengajar putra-putri kita tercinta di sekolah kita yang kita cintai. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita semua bisa berkumpul, tidak lain dan tidak bukan dalam acara kegiatan desiminasi, yaitu salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh rekan kita, yaitu Ibu Uis Hanifah SPD, di mana kegiatan desiminasi ini adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kolaborasi di antara kita sesama rekan satu seprofesi, dan kemudian juga dalam rangka pengimbasan atau penyampaian materi yang telah dikuasai oleh ibu guru penggerak kita, insya Allah. Tidak lupa, salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para alim ulama, dan kepada para umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, termasuk insya Allah sama-sama semua hadir hari ini mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK PGRI 2, yang saya hormati Ibu Uis Hanifah SPD selaku peserta guru penggerak dari TK PGRI 2, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan dalam mendidik putra-putri kita tercinta. Izinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara yang akan kita laksanakan bersama, di antaranya satu, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, materi desiminasi. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, penutup. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita mulai acara hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jahra. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK PGRI 2. Kepada Ibu Robiah SPD dipersilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, terima kasih kepada Ibu Siti pembawa acara memberikan kesempatan untuk berbicara di depan ibu-ibu semua. Tak lupa berterima kasih kepada rekan kepala sekolah serta rekan guru dalam rangka kegiatan dalam rangka kegiatan deminisasi, yaitu penyebaran materi, meningkatkan kolaborasi, sharing ilmu, sharing materi, berbagi pengalaman, menjadi guru penggerak. Terima kasih kepada ibu-ibu guru beserta KS semua yang sudah hadir dalam undangan Ibu Hani. Untuk itu semoga ibu guru yang lain untuk bisa mengikuti menjadi guru penggerak, karena guru penggerak itu resikonya ada MOU dengan kepala sekolah. Jadi mau tidak mau ibu juga harus mengikuti dalam kegiatan selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Mudah-mudahan ada motivasi buat rekan-rekan, buat guru-guru yang masih muda. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan, mungkin nanti akan ketinggalan. Tahu apa untuk alasannya untuk kedepannya seperti apa kan kita tidak tahu. Cuma mudah-mudahan dalam rangka mengikuti guru penggerak Bu Hani ada hikmahnya atau menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Amin. Semoga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan kita semua bisa mengikutinya. Bagi-bagi ilmu kata Bu Hani teh. Ilmu yang sudah diberikan berapa bulan Bu Hani? Baru 2 bulan. Masih alami genep saat opasasi deui. Mudah-mudahan dalam menjalankannya Bu Hani sehat. Amin. Rekan kerja juga mendukung ya. Tanpa ada dukungan dari rekan-rekan kerja tidak akan berhasil. Tidak hanya semua ibu guru saja dan rekan kerja di sekolah yang menandatangani, karena ini menyangkut dengan praktek mungkin ya. Pasti dilibatkan rekan-rekan atau teman-teman sejawat. Untuk itu Ibu sebagai kepala sekolah banyak terima kasih pada rekan-rekan semua, kepala sekolah, guru, sudah bisa meluangkan waktu pada waktu istirahat, karena mungkin partisipasi atau dalam arti kebersamaan dengan Bu Hani bisa mendukung dan bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan acara ini untuk selanjutnya lancar dan sukses, khusus buat Bu Hani, umumnya buat ibu guru yang lain. Ayo maju jadi guru penggerak, ayo siap, semangat, terutama yang muda-muda. Mudah-mudahan kan Bu Hani mah mudah-mudahan jadi motivasinya gini kan belum diinpasi. Amin. Mudah-mudahan atau kenanya inbasnya karena inpasi. Mudah-mudahan kalau P3 berpengalaman katanya harus ke SD. Jadi apakah Bu Hani nanti melanjutkan di TK atau ke SD? Tanya jawab dan Bu Hani yang menjawab gitu ya. Jawab gitu. Masalah itu aja dia yang tahu lah ya. Untuk itu Ibu banyak berterima kasih pada teman-teman kepala sekolah dan ibu guru sudah meluangkan waktu. Untuk itu sambutan dari Ibu hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan untuk kita semua, sekaligus motivasi untuk kita semuanya, rekan-rekan Bu Hani yang belum bergabung menjadi guru penggerak, mudah-mudahan termotivasi. Hidup guru penggerak. Rekanku yang saya cintai dan saya hormati, tentunya acara yang kita tunggu-tunggu, acara utama, acara pokok kita pada hari ini, yaitu acara
Desiminasi yaitu penyampaian materi yang akan langsung diberikan oleh yang terhormat Ibu Isharifah SPD selaku peserta guru penggerak. Ada baiknya kita siapkan dulu beberapa catatan-catatan ibu-ibu, kemudian pikiran kita tenangkan, kita kosongkan khusus untuk menyambut atau menerima materi dari Bu Hani saja. Adapun laptop yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penyampaian materi dipersilahkan. Iya, kalau sudah siap. Baik, kita lanjutkan saja kepada acara inti yaitu penyampaian materi yang akan langsung diberikan oleh Ibu Isharifah SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah mempersilahkan, dan terima kasih untuk semua rekan-rekan. Dan terima kasih untuk semua rekan yang pada hari ini berkenan untuk hadir di dalam acara desiminasi baru modul 1. Masih ada 2 modul yang belum tersentuh. Desiminasi modul 1 tentang budaya positif. Sebelum saya mulai ke acara, ada sebuah video yang akan diperlihatkan kepada rekan-rekan. Untuk membuka sesi materi, saya akan memperlihatkan sebuah video singkat tentang suasana di sebuah sekolah. Tapi ini mah hanya cerita ya, bukan asli ada di kita seperti ini. Pagi. Sepertinya ada guru baru di kelas kita. Saya akan menjadi wali kelas kalian di kelas ini. Oh iya? Teman-teman, dia akan menjadi wali kelas kita. Ditunjuk oleh Dewan Sekolah sebagai wali kelas kalian. Sepenggal cerita tentang sebuah sekolah yang suasananya bisa terlihat yang tadi ya, sangat jelas terpampang nyata. Yang kira-kira apakah suasana seperti itu yang kita harapkan ada di sekolah kita? Tidak. Lalu sekolah yang seperti apa yang kita inginkan hadir di kelas kita? Suasana yang seperti apa? Seperti tadi kah?
Tidak. Rekan-rekan saya yang hebat, di modul 1.4 ini tentang budaya positif, kami, guru penggerak, memiliki tugas untuk bisa mendidik murid hingga memiliki budaya yang positif. Insya Allah pada slide yang selanjutnya di materi yang pertama akan ada materi tentang disiplin positif. Kenapa kata-kata disiplin diimbuhi dengan kata positif? Apakah ada disiplin yang negatif? Disiplin positif di sini adalah membiasakan anak didik kita untuk menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kata kuncinya itu ada di kata kesadaran diri. Kesadaran diri dan rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu disiplin itu karena tahu kalau nilai-nilai kebajikan itu baik untuk dilaksanakan, mempunyai pengaruh kepada dirinya. Tujuannya agar mereka, anak didik kita, dapat mengontrol dirinya dalam melakukan suatu tindakan. Jadi mereka itu paham dan mengerti, bukan hanya sekedar disuruh ibu guru, bukan hanya sekedar diberi hadiah baru mau disiplin seperti itu. Jadi mereka menyadari pentingnya disiplin itu seperti apa dan menegakkan nilai-nilai kebajikan di dalam hidupnya itu. Tanpa ada paksaan, tanpa ada aku biasanya kalau melakukan sesuatu yang baik pasti dipuji ibu guru atau dikasih bintang atau dikasih permen seperti itu. Karakter yang ingin kita sampaikan kepada anak didik kita, kalau di modul itu tentang nilai-nilai kebijakan, itu sebenarnya banyak ya. Saling menghargai, saling menghormati, tanggung jawab, mandiri. Oh pokoknya ada sekitar ratusan gitu ya. Untuk kita di kurikulum kita yang sekarang, karakter atau nilai kebajikan yang harus kita sampaikan kepada anak didik kita adalah profil pelajar Pancasila. Masih ingat teman-teman tentang profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Jadi mungkin tidak semuanya, tetapi yang wajib kita berikan kepada anak didik kita, karakter yang harus kita tumbuhkan dalam diri mereka adalah profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mempraktekkan kepada anak didik kita untuk tentang nilai-nilai kebajikan, ada baiknya kita mengetahui tentang teori motivasi perilaku manusia. Anak didik kita manusia kan ya ibu-ibu? Kita juga sama ya. Jadi entah itu dewasa, entah itu anak kecil, ternyata mereka dan kita punya motivasi, alasan kenapa kita akan dan mau bertindak. Alasan yang pertama, untuk menghindari sesuatu. Apa yang dihindari? Ketidaknyamanan. Misalnya, kadang kalau kita anak didik tidak patuh, kadang ada hukuman atau minimal teguran. Mungkin saja anak-anak kita melakukan disiplin karena untuk menghindari hal tersebut, ketidaknyamanan tersebut. Ada juga alasannya karena ingin diberikan hadiah atau reward. Yang sering kita, biasanya kalau anak-anak TKM ya salah satu itunya ya itu ya, dikasih bintang, ya minimal pujian atau jempol atau emoticon bagus biasanya.
Ada juga yang ketiga. Kalau yang ketiga, memang sudah ada kesadaran diri dalam diri mereka masing-masing. Kalau aku misalkan bangunnya pagi, berarti nanti aku bisa lebih punya waktu banyak untuk bersiap-siap. Oh, berarti sudah sadar. Kalau aku datang ke sekolah tepat waktu, berarti aku akan mempunyai banyak waktu untuk belajar, tidak terburu-buru. Oh, berarti sudah sadar. Kalau aku hidup rukun dengan teman-teman, berarti aku akan banyak teman. Berarti mereka sudah memiliki kesadaran dalam diri mereka. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi masing-masing di dalam diri kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa di skip, dan wajib hukumnya untuk kita penuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti misalnya kesehatan. Kadang-kadang suka ada ya anak didik kita, kalau saya sering mengalami, anak itu pas datang ke sekolah itu badannya itu agak anget. Terus pernah ada yang di hidungnya itu bekas darah yang bekas mimisan kayak seperti itu. Itu kan seharusnya kurang pas ya kalau anak dengan keadaan seperti itu, misalnya kita suruh belajar atau capek-capekan gitu kan. Jadi harusnya kan istirahat ya. Jadi pemenuhan kebutuhan dasar anak itu apa yang harus dipenuhi lebih utamanya ketika dalam keadaan seperti itu? Belajarkah? Atau istirahatkah? Atau obatkah? Gitu. Nah, selanjutnya inilah yang kita butuhkan setiap harinya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Setuju? Ini hal yang harus kita penuhi untuk diri kita dan juga untuk anak didik kita. Karena banyak juga kita sering menjumpai anak-anak yang dibandingkan dengan belajar di sekolah, anak tersebut lebih tertarik untuk berdekatan dengan gurunya. Lelendean, pegangan tangan, tiba-tiba memeluk. Atau di tahun sekarang ada anak didik saya yang kalau mau pulang itu suka harus mencium pipi dulu. Jadi dia itu cipika-cipiki tapi pakai bibir gitu. Ibu aku yang cium katanya. Jadi tidak mau kalau cipika-cipikinya itu pakai pipi dan pipi. Tapi harus bibirnya menyentuh pipi saya gitu. Jadi ada anak yang memang kebutuhan dasarnya itu seperti itu. Tapi ada juga anak yang memang cuek. Biasanya kalau laki-laki ya yang cuek, kalau perempuan mah lebih perasa, lebih sensitif biasanya kalau perempuan. Nah, sekarang kebutuhan penguasaan dan pengakuan. Ini juga sepertinya sering ya kita temui ya. Ada anak yang ingin selalu diketahui, ibu aku bisa ini. Sedikit saja kemajuan yang mereka ketahui, bisa satu huruf saja ingat. Ibu aku pintar, ibu aku hebat, aku bisa gitu. Dan harus kita hargai kadang-kadang itu sebuah pencapaian ya, karena kita kan beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Dan sebagai guru kita harus menghargai ya, walaupun hanya sekecil butiran debu, tapi itu kemajuan yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebetulan ini juga ada juga contohnya di sekolah kami. Ada anak yang ingin selalu bebas, tidak terikat dengan aturan. Teman-teman ada yang mengalami seperti itu?
rekan satu sekolah jadi tahu pengalamannya seperti apa. Anak tersebut cenderung ingin bebas, tidak terikat aturan, sehingga kita itu harus punya teknik yang luar biasa, di luar kebiasaan kita ya. Anak-anak, apalagi kalau di saya kan anak-anak sudah terbiasa dengan aturan-aturan, jadi waktu main ya main, waktu kita olahraga ya olahraga. Tapi ternyata beberapa anak ingin kebebasan sesuai yang mereka suka. Dan tugas kita tentu saja harus tetap mau menerima dan sebisa mungkin mengakomodir kebutuhan mereka yang beragam jenisnya. Yang kadang-kadang, saya kira tidak ada ya anak yang seperti itu. Ternyata ada. Luar biasa kekuasaan Allah. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kesenangan untuk bermain. Kalau kita biasanya ya bermain, tertawa, bercengkrama, yang seperti itu. Itu juga harus kita penuhi untuk anak-anak didik kita. Selanjutnya, sebelum ke materi yang selanjutnya, kita akan bermain terlebih dahulu. Bermain ekspresi. Ada berapa ekspresi yang di depan? 8. Ada yang senang, Sedih. ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang kecewa, ada yang marah, takut, ada gugup, deg-degan, ada terkejut, luas, kaget. Teman-teman silahkan berdiri. Upaya pelitinya mana? Kita bermain ekspresi dan tepuknya. Oke. Tepuknya, prok 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 prok. Ini ekspresiku. Prok 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 prok. Mana ekspresimu? Prok 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 prok. Mana ekspresimu? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Tata. Kalau saya bilang sedih, buka tangannya sambil ekspresikan sedih itu seperti apa. Ngajebeng misalnya ya, seperti itu. Bunuh tersihan. Kalau senang pas dibuka berarti tertawa yang meriang. Kalau kaget pas dibuka melotot. Seperti itu ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ini ekspresiku. Mana ekspresimu? Mana ekspresimu? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Enging terkejut. Coba terkejut. Oh iya bisa. Siapa lagi? Prok 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 prok. Ini ekspresiku. Mana ekspresimu? Mana ekspresimu? Jeng 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 jeng. Enging bahagia. Bahagia selalu guru TK. Siapa lagi? Selalu. 1, 2, 3. Ini ekspresiku. Mana ekspresimu? Mana ekspresimu? Jeng 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 jeng. Sedih. Aduh, ketahuan sama Rati ya Allah. Lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ini ekspresiku. Mana
ekspresi terakhir sangat menjiwai gitu kan. Apalagi pas melihat saya siun gitu. Pertanyaannya adalah ekspresi mana yang sering kita tampilkan untuk anak didik kita? Gembira. Dan ekspresi mana yang paling sering anak kita perlihatkan di kelas kepada kita? Marahnya, kadang ada kecewanya, kadang sedihnya, atau kadang-kadang bete, bad mood sekali. Saya sering menjumpai hal-hal sepele, tapi membuat mood anak itu dari awal sampai akhir itu luar biasa. Ogohnya. Padahal dia itu hanya karena belum makan pagi, tapi karena lapar. Atau kena atau malamnya tidak tidur. Di sekolah 3 menit sekali helai. Ada yang seperti itu? Ada yang di rumahnya sedih, tapi mengekspresikannya di sekolah. Ada. Begitulah di sekolah dan harus kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi masih semangat ya teman-teman ya. Coba tepuk semangatnya ibu-ibu yang tercinta terhebat. Tepuk semangat dan dingdung. Bisa? Bisa. Ya gitu. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha marah, aha aha marah, aha aha Semangat. Masih semangat karena kita baru setengah jalan di permainan ekspresi. Masih ada setengah jalan lagi. Selanjutnya adalah keyakinan kelas dan sekolah. Keyakinan kelas dan sekolah adalah semacam peraturan yang sedang kita terapkan setiap hari. Hanya saja untuk keyakinan kelas ini harus kita dokumentasikan. Kalau saya contohnya seperti itu, dan ini wajib. Jadi bukan hanya sekedar himbauan, bukan hanya sekedar kata-kata seperti itu. Menurut para ahli yang telah merumuskan materi ini, itu nanti ada pengaruh besar katanya. Jadi anak itu selalu diingatkan. Jadi yang pengingatnya itu bukan cuma guru aja setiap hari. Kita itu bagaikan alarm yang tiada hentinya berbunyi setiap hari gitu. Jadi untuk mengingat yang lainnya adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini. Dan untuk keyakinan kelas ini, untuk perumusannya, anak-anak kita libatkan. Jadi bukan misalnya, hari ini Ibu Guru akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C, yang keempat D. Tapi coba kita gali apa yang ingin anak-anak inginkan di kelas. Misalnya, kalau di kelas, kira-kira kita harus bagaimana ya? Anak-anak kan pasti punya dan tahu sebenarnya mah di kelas itu harus seperti apa, harus disiplin, datang tepat waktu, jangan makan sambil belajar. Sebenarnya mereka juga sudah tahu, hanya mungkin biasanya kita yang menyampaikan. Nah kalau ini, cobalah gali anak yang menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa gitu. Tapi jangan juga kata anaknya teh, ibu aku mah pas belajar mau pengen bebas jajan, ya jangan seperti itu juga ya, yang seperti itu. Jangan disepakati kalau yang seperti itu. Kemudian ada posisi kontrol guru. Jadi guru sebenarnya punya kontrol, jadi kontrol yang dominan itu sebenarnya tetap ada di kita.
Hanya terkadang kontrol kita sebagai guru itu ada di posisi yang sebelah mana? Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Kita seringkali menerapkan hukuman baik verbal ataupun hukuman fisik sebagai kayaknya kalau nggak dihukum itu anak-anak itu nggak bisa deh ngerti apa yang kita mau gitu. Jadi kita cenderung pasti kamu itu salah, kamu itu harus dihukum, kamu itu melanggar peraturan. Kalau kamu tidak seperti ini, awas ya. Kadang sering ya kita seperti itu kepada anak kita. Jadi intinya mereka itu pasti salah, mereka yang bersalah dan mereka yang harus patut dihukum. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Kadang ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita, kalau saya sih kadang-kadang suka gini ke anak, nanti kalau kamu tidak belajar, kasihan dong mama kamu. Nanti mama kamu sedih, nanti mama kamu kecewa, nanti ayah kamu sedih, nanti ibu guru dimarahin sama ayah kamu. Sering tidak seperti itu? Abdi mah wasok sih. Kadang-kadang seperti itu gitu. Yang penting anak-anak mau aja nurut. Jadi tujuan utama kita itu kadang-kadang anak itu mau turut apa yang kita mau. Tujuan utama kita, aku mau cara nama dengan cara apapun. Yang penting mereka nurut seperti itu. Terkadang kita juga mensejajarkan posisi kita dengan anak, serasa dengan bestie, serasa dengan teman. Jadi untuk memerintah kepada anak pun, ya bagaimana selayaknya teman. Bisa jadi didengarkan, bisa tidak. Bisa jadi dipatuhi, bisa juga tidak, seperti itu. Kemudian ada juga pemantau. Kita memantau segala aktivitas anak. Kemudian kita beritahu kepada anak, hari ini kamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hari ini jam segini kamu seperti ini, jam segini kamu seperti ini. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, guru kita sebagai manajer, pengelola. Pada tahapan ini, pada posisi kontrol ini, kita sebagai guru ketika mengalami suatu permasalahan, kita berupaya untuk mencari solusi dengan berkolaborasi dengan anak. Jadi bukan ketika misalkan anak melakukan kesalahan, nah berarti kamu harus seperti ini ya, tidak seperti itu. Jadi untuk menggali kesadaran diri anak itu, kita juga harus mau menggali apakah anak yang pertama, anak sadar tidak kalau dia itu salah. Apa sih kesalahan anak itu? Mungkin anak itu tidak merasa bersalah, sehingga ketika kita memberikan sanksi, cek anak teh naon si ibu teh, karena mungkin dia belum ngeh dengan apa kesalahan dia gitu. Jadi ketika pada posisi ini kita harus menggali dulu, kira-kira kamu merasa nggak hari ini kamu salahnya apa? Ketika anak sudah menyadari kesalahannya, baru kita tawarkan, jadi kalau misalkan kesalahan kamu seperti ini, kira-kira bagaimana ya untuk memperbaikinya? Mungkin ketika anak merasa bersalah telah mengacak-acak mainan, pasti dia juga mengerti, oh iya ibu, akan aku bereskan mainannya. Jadi tidak langsung, ih kamu mah ngebaratakeun wae, ayo, beresan. Kadang-kadang kita mah ingin mencari jalan tersimpel, jalan tercepat gitu, jalan pintas. Yang penting mah beres we. Tapi mungkin ketika anak seperti itu, anak tidak merasa bersalah karena mungkin dia akan membereskan, tapi mainnya belum selesai. Coba kita validasi dulu. Mungkin
anak membutuhkan sedikit waktu untuk main sebentar lagi, baru dia akan membereskannya. Kadang-kadang kita terlalu cepat memvonis, ih kamu mah, ayo gue ngabalatakeun, ayo balik uih, ayo beresan. Kadang kita suka seperti itu. Mungkin sama ya, sebenarnya mah pada ujung-ujungnya itu anak merapikan mainan, tapi pada prosesnya itu berbeda. Jadi ada proses untuk kita menggali kesadaran diri anak, sehingga anak itu menyadari gitu. Tidak hanya ingin melakukan pas kita beritahu saja, pas kita suruh, seperti itu. Ini posisi manajer. Jadi di antara kelima kontrol itu, idealnya kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, seperti itu. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu kerangka acuan yang bisa kita pergunakan ketika kita mengalami suatu permasalahan yang terjadi di sekolah. Ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Proses yang pertama dan kedua seperti yang telah tadi saya contohkan. Jadi kita buat anak untuk mengerti dulu apa yang menjadi kesalahan mereka. Kemudian kita juga harus mengingatkan, mungkin anak tersebut lupa dengan keyakinan keras yang telah dibuat. Makanya di modul ini kami dari calon guru penggerak diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di awal pembelajaran. Fungsinya untuk ini, untuk bisa menjalankan segitiga restitusi sebagai salah satu kerangka acuan ketika kita mengalami masalah di sekolah. Masalahnya masalah sekitar anak tentunya, seperti misalkan lupa membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin membereskan mainan, atau mungkin berantem dengan teman. Masalah-masalah kecil yang sering kita hadapi dengan anak kita. Tujuannya, ketika kita telah menerapkan segitiga restitusi, ketika kita mengalami permasalahan, tentu saja seperti yang tadi, untuk meningkatkan kesadaran diri anak didik kita dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan, karakter-karakter yang akan kita tumbuhkan di profil pelajar Pancasila. Ini ada contoh segitiga restitusi. Sebenarnya ini harusnya video ya, pas di Canva-nya video, tapi pas di download-nya jadi tidak berbentuk video. Ini adalah ketika murid tersebut waktu jam pelajaran, Anda tahu apa yang dia lakukan? Jajan. Jajan. Dia malah jajan. Karena memang anaknya emang suka makan, jadi lapar sedikit gak bisa nahan gitu. Jadi langkah segitiga restitusinya, ya pulang sekolah, saya ingatkannya mengenai apa yang dia lakukan hari ini. Dia ingat-ingat lagi, apa ya kesalahan aku? Oh iya, aku tadi jajan. Emang kapan kamu jajannya? Pas orang-orang lagi belajar dengan polosnya. Terus kalau misalkan orang-orang lagi belajar, kamu malah jajan, itu bagus enggak? Enggak. Akhirnya juga dia sebenarnya tahu sebenarnya.
kamu harusnya seperti apa kalau orang-orang belajar? Harusnya aku juga belajar, jangan jajan katanya. Berarti anak sudah tahu oh kesalahan dia itu di situ gitu. Terus kalau gitu kamu mau memperbaiki enggak? Mau, bagaimana caranya? Ya berarti nanti kalau orang lain belajar, aku juga belajar, jangan jajan. Oh iya, berarti kalau kamu mau jajan harusnya kapan? Istirahat. Nah jadi anak itu sebenarnya memang jadi apa ya? Jalan yang harus kita tempuh dengan satu langkah, jadi harus berlangkah-langkah sebenarnya ya. Tapi tujuannya yaitu agar anak-anak itu punya kesadaran diri dalam diri mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar kata ibu guru harus seperti itu, karena aturannya harus seperti itu, jadi tidak seperti itu. Tapi mereka harus sadar. Susahnya nyadarkan baru datang. Udah kayak gitu, udah kayak gitu. Memang ketika diterapkan, saat membuat kesepakatan mah rame. Anak-anak kalau disuruh mengungkapkan pendapat kan pastilah keluar. Yang biasanya tidak berbicara saja langsung tiba-tiba bawel. Aku di kelas inginnya seperti ini, sama teman ingin seperti ini. Tidak boleh seperti ini ya Bu, tidak boleh di atas meja ya. Mereka semua berpendapat. Ketika kita merumuskan kesepakatan apa yang kira-kira di kelas harus seperti apa. Insya Allah Pak Lintar Bu menunjuk itu mah. Tetapi tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi, tantangan, rintangan, bagaikan keras sakti yang akan mencari kitab suci ke mana? Ke barat. Begitupun kita di sekolah Sungkoko, kita adalah Sungkoko yang ingin ke barat mengambil kitab suci ya Sungkoko. Kita juga seperti itu. Ketika kita punya tujuan agar anak-anak kita punya kesadaran diri dalam budaya positif, otomatis banyak hal-hal yang dan tantangan seperti apa yang saya rasakan ketika mengalami permasalahan. Tidak semua anak ketika saya terapkan segitiga restitusi dia bisa mengerti dan sesuai dengan tujuan kita. Ada juga anak-anak yang ketika saya mencoba menerapkannya, kamu tahu nggak? Tadi kamu melakukan kesalahan. Nggak tahu. Dengan muka polosnya, muka tanpa dosa dan polosnya. Tadi kamu waktu anak-anak yang lain belajar, kamu malah main di luar. Mau tahu apa jawabannya teman-teman? Apakah itu? Biarin. Sungguh menahan emosi. Kamu tahu nggak kalau misalkan perbuatan seperti itu menurut kamu baik atau tidak? Biarin, masih dengan muka polosnya. Baik menurut dia. Jadi kata yang keluar dari mulutnya hanyalah biarin, biarin. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Padahal raraosan mah gitunya dengan penuh tatapan cinta dan kasih sayang. Ku pegang tangannya seerat mungkin. Sarang caro ge mah tara kitu, pokona mah sareng urang kali eta mah raraosan mah gitunya. Bikin drop. Tetapi ternyata hasilnya nihil. Tidak berubah sama sekali. Shadaqallahul azim. Tidak sesuai ekspektasi. Dan itulah, tapi tidak bisa kita pungkiri memang keadaannya seperti itu. Jadi ternyata setiap anak memiliki waktu yang berbeda-beda untuk bisa menyadari apa yang mereka perbuat.
Jadi untuk menguatkan karakter-karakter itu tidak semudah kita nyeplok pedok. Kembalikan telapak tangan. Dibalikan asal itu Kita tidak seperti disebut itu. guru hebatnya. Hati kecil mah agak greget. Tapi walaupun hati kecil nggak gerak-gerak, seri gitunya. Disenyumin aja. Walaupun rada-rada kesel gitunya, budak eta deui anu kaluarna teh gitu. Anu bager soleh nate gitu. Jadi ternyata ketika walaupun yang merancang ini adalah para ahli yang telah melakukan riset selama puluhan tahun, ternyata kunci utamanya ada di mana? Ada dalam kesabaran kita sebagai guru. 1, 2, 3, sabar. 1, 2, 3, sabar. Jadi intinya ketika kita ingin merubah, ya harus sabar dulu. Karena kita tidak tahu apakah makhluk yang akan kita rubah tersebut akan langsung berubah. Dan kita tidak tahu ya, karena mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Mungkin memang kebutuhan dasar yang harus dia penuhi itu bukan belajar. Mungkin kebebasannya dulu yang harus mereka penuhi. Berarti kesabaran kita teh tidak setimpal ya kalau melihat dari materi gitu. Beda dengan yang mengajar di SMA kan tinggal melanjutkan. Makanya daerah-daerah Fondasi awal kan dari TK. Terus kembali, kenapa kalau di negeri orang mah guru TK teh profesor karena dihargai. Hari ini kita mah kan guru TK teh asa panghandapna, pangriweuna, pangcapena, Jangan mulai curhat. Berarti kesabaran kita harus ditambah lagi. Terus mas sabar menghadapi anak-anak. Ternyata kita harus sabar juga menghadapi birokrasi yang ada di negeri kita tercinta ini. Kesejahteraan hidup Ibu Guru TK. Hidup. Tapi ada istilah ibu nah terus lagi di TKG teh rupanya wacan wajar teh. Nah, ibu mah seger kene wae cenah gitu. Alhamdulillah jadi diaminkeun we. Jadi ada hikmah di balik peristiwa. Berarti hikmahnya yang pertama awet muda. Yang kedua bertambah kesabaran kita. Yang ketiga insya Allah banyak pahalanya dan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi walaupun kita sudah menyadari ada hambatan seperti itu, bukan berarti kita membiarkannya. Ada tindak lanjut yang harus kita rancang. Jadi ketika ada hambatan dan tidak ada hambatan pun sebenarnya tindak lanjut harus ada ya. Jadi ada tindak lanjut yang harus kita rancang untuk dapat memperbaiki hal tersebut. Jadi mungkin tujuannya untuk beberapa anak memang bisa langsung berubah. Tetapi ketika memang ada anak-anak yang cukup sulit, intinya yang penting kita mau mencoba saja. Kita mau melangkah dulu. Insya Allah sedikit demi sedikit karena 1 tahun. Semoga dalam waktu 1 tahun ini kamariman panginten abdi mah dan oge sasasih pangintennya. Jantan masih panjang. Semoga di 10 bulan berikutnya beliau bisa berubah. Amin. Mungkin yang ada kerjasama dengan orang tua, bukan hanya saja di sekolah, karena kalau tanpa ada dukungan orang tua tidak akan berhasil. Sehebat apapun kita sebagai guru, tanpa ada dukungan kerjasama dengan orang tua, susah untuk cepat tercapainya. Jadi bisa jadi tindak lanjutnya itu ya salah satunya dengan parenting ya, program parenting yang kita fasilitasi untuk orang tua semua. Salah satunya adalah parenting. Karena ketika kita ingin menjalankan program parenting juga ada hambatannya juga, orang tua yang bekerja, misalkan anaknya diasuhnya sama siapa, kita kan sulit juga untuk memaksa orang tua mau hadir ya. Kadang kan kalau pengasuh itu nu penting mah anak berangkat ke sekolah, nu penting mah makan sehari 3 kali, nu penting mah jajana aya,
pas waktunya makan, pas waktunya mandi, seperti itu. Jadi intinya tantangan selalu ada, yang penting kitanya mau melangkah dulu, mau berubah seperti itu. Minimal ada komunikasi dengan orang tua, tidak perlu secara langsung, bisa lewat daring. Bisa ada seperti fasilitas itu. WA group atau di Japri dengan anak yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Jadi tindak lanjutnya ya otomatis pasti berbeda-beda pada tiap anak ya, karena kebutuhannya, situasi dan kondisinya kan kita tidak tahu seperti apa di rumahnya gitu. Sedangkan kita di tuntutan mereka ke kita semuanya hampir sama, tapi keadaan di rumah itu kan pasti berbeda-beda, dan sebenarnya itu sangat berpengaruh kepada hasil belajar anak di sekolah. Nah, tos keluar kesimpulan Anda. Berarti di detik-detik terakhir dari kegiatan diseminasi ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya kita baca saja. Rekan-rekan guru hebat, mari kita yakini bersama, yakin Sekali yakin. bahwa perubahan positif yang kita lakukan, walau sekecil apapun, walaupun orang lain berubahnya temeren dengan kecepatan ultrasonik, kita mah kecepatan siput, tesabios. Batur mengalengkah nanganggo egrang, kita mah melengkah nasa senti, tesabios. Yang penting kita mau berubah. Dan insya Allah itu pasti akan berdampak pada kualitas pendidikan. Khususnya pendidikan di lingkungan kita, umumnya pendidikan Indonesia. Kemudian, mari kita bentuk kesadaran diri peserta didik akan nilai-nilai kebajikan yang sudah seharusnya ada pada diri mereka. Mari bentuk peserta didik yang berkarakter baik di sekolah dan dimanapun mereka berada. Jadi kuncinya adalah kesadaran diri. 1, 2, 3. Kesadaran diri. Berarti terus hebat-hebat, alhamdulillah, atas ngartos, alhamdulillah. Jadi Ibu moderator, sebenarnya saya lupa, sesi tanya jawabnya adalah ini sesi penerapan dalam sharing penerapan dari yang sudah dilakukan oleh guru penggerak. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sesi terakhirnya adalah thank you. Guru Miriam, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk moderator atau pembicara pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Guru Penggerak kita, Ibu Is Hanifah SPD. Tadi materi telah disampaikan oleh Ibu Is Hanifah SPD, materi yang sangat luar biasa. Untuk itu sekali lagi tepuk tangan untuk beliau. Materi yang sangat penuh manfaat dan juga pasti ada hikmah untuk semuanya, karena ini adalah menyangkut materi yang kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita mendidik para putra putri kita tercinta, yang tentunya akan meningkatkan semua kompetensi kita sebagai guru yang profesional. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Is Hanifah SPD atas materinya. Semoga beliau selalu diberikan kelancaran, kesuksesan, kesehatan dalam menjalani semua aktivitas maupun kegiatan tugas yang diberikan oleh sebagai guru penggerak. Sekali lagi terima kasih. Ya, alhamdulillah rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama, mulai dari pembukaan, kemudian sambutan, ada juga materi yang tentu kita tunggu-tunggu, dan tiba saatnya kita pada acara yang terakhir, yaitu penutupan. Saya sebagai MC mewakili Bu Hani dan juga Ibu KS selaku dari PKPD penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kerjasama, kolaborasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Siapa suka hati melompat? Siapa suka hati melompat? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati melompat? Siapa suka hati duduk manis? Ayo, Ibu guru kan cukup. Ayo, duduk mana? Duduk rapi itu seperti apa, Pak? Duduknya yang rapi. Siapa suka hati duduk rapi? Siapa suka hati yang memangnya begitu? Siapa suka hati duduk manis? Tepuk tangan untuk semuanya karena sudah nurut sama ibu guru. Ibu guru akan mengingatkan kepada anak-anak tentang sekolah di kelas harus seperti apa ya? Harus nurut. Bagus Isam, terus nurutnya sama siapa? Ibu guru. Terus harus bagaimana lagi? Di sekolah harus apa lagi? Harus baik. Terus harus apa lagi? Nurut. Kalau belajarnya kira-kira harus bagaimana ya? Harus bagus, harus mandiri. Tidak ada yang sama mama. Seperti nyanyinya. Ini bagus. Ada helikopter, jalannya muter-muter. Kalau diantar mamanya tunggu di luar. Kalau anak pintar sekolahnya pintar. Lagunya satu lagi. Aku anak TK, tidak takut dan malu, karena ibu guru sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu. Tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Jadi mama sama papa mengantarnya sampai gerbang saja, tidak sekolah harus seperti nyanyinya. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking? Atau kalau di kelas gak boleh keliling. Keliling ke sana, keliling ke sini, keliling ke sana, keliling ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Tidak, nanti mengganggu ketertiban. Terus harus apa lagi di sekolah? Ini namanya jari apa? Manis. Ini namanya jari apa? Apa kata jari manis? Neng Misha kalau di sekolah gak boleh. Tidak ada silakan duduk sayang. Terus harus apa lagi? Ini namanya jari apa? Lihat bawah saya. Telunjuk. Ini namanya jari apa? Apa kata jari telunjuk dan Livia? Kalau di sekolah gak boleh ngantuk. Siapa yang suka ngantuk di sekolah? Jangan, semuanya harus semangat. Tetap semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma. Semangat.
Gambar apakah ini? Bermain bersama-sama. Harus bagaimana ya? Harus baik, harus rukun. Boleh tidak bermainnya berbahaya? Boleh tidak bermainnya berbahaya? Tidak boleh. Bagus Michelle. RUKUN. Rukun. Bermain harus rukun. Oke. Bermain harus rukun. Oke. Hah? Siapa yang mau menempelkan ke depan? Siapa tempelkan ke depan? Ingat, yang kedua bermain harus rukun. Di sini boleh di tengah-tengah. Yang ketiga, gambar apa? Tunggu sebentar, siap-siap. Nah, sudah bisa sun. Dengarkan ibu guru. Anak-anak duduk tertib. Berarti anak-anak harus mendengarkan siapa? Anak-anak harus mendengarkan siapa? Ibu guru. Silakan anak-anak. Kalau ini gambarnya apa? Yang duduk manis boleh menempel. Mana yang duduk manis? Mana yang duduknya manis? Duduk manis dulu. Lihat dulu gambarnya. Lihat dulu gambarnya. Apa yang sedang anak-anak ini lakukan? Beres-beres. Anak-anak suka lupa. Kalau sudah belajar, lupa dibereskan tempat pensilnya. Kalau sudah bermain, lupa dibereskan mainannya. Berarti mulai sekarang, kalau sudah bermain, apa yang